ya. Berarti tadi bahwa perbedaannya juga membuat laporan keuangan perusahaan biasanya dibedakan atas struktur modal yang dimiliki, baik yang perseorangan, firma, CV, PT maupun koperasi, serta perusahaan yang tidak mengharapkan imbalan laba seperti yayasan ya. Seperti itu. Kemudian laporan keuangan untuk perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Modelnya berupa perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Contohnya seperti jasa, seperti memiliki salon, warnet, warung internet ya, dan tempat fotokopi. Sedangkan dagang menjadi reseller jilbab, pakaian, obat pelangsing, penjual buku, dan sebagainya macam. Manufaktur itu seperti membuka usaha kerajinan dari bahan bekas, pada usaha software, dan lainnya. Semua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang modelnya biasa berasal dari pinjaman atau sendiri. Sementara laporan keuangannya sama dengan pembahasan sebelumnya. Ya, yang membedakan adalah nama perusahaan di laporan keuangan, modal, dan jenis akun. Seperti itu. Kemudian firma. Firma itu memiliki perusahaan 2 atau 3 orang yang juga sebagai pemilik modal. Biasanya jenis usaha firma ini bergerak di bidang jasa atau dagang. Proses pembuatan laporan keuangannya tinggal disesuaikan dengan bidang yang digeluti. Misalkan perusahaan di bidang jasa seperti apa, di dagang seperti apa, manufakturnya itu seperti apa gitu. Ya. Terus CV, Persekutuan Komanditer, yaitu perusahaan yang modelnya itu berasal dari anggota yang jumlahnya itu lebih dari 2 biasanya. Jenis anggota itu biasanya ya anggota aktif maupun pasif. Bidang yang digeluti perusahaan ini ya ada 3 biasanya, jasa, dagang maupun manufaktur. Laporan keuangannya itu tinggal disesuaikan dengan jenis usaha yang digeluti ya. Kemudian PT. PT itu merupakan disebut perusahaan yang modelnya terdiri dari atas saham-saham. Jenis usaha tersebut biasanya berbentuk jasa atau bank lembaga keuangan sejenis. Kemudian dagang tuh biasanya perusahaan retail misalnya ya. Kemudian manufaktur biasanya pabrik-pabrik besar yang mengolah berbagai macam sebuah produk. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan di PT tersebut adalah skala perusahaan besar dan standar akuntansi yang diberlakukan tidak sama dengan perusahaan kecil atau sejenis seperti UKM. Kemudian perusahaan tersebut pastinya memiliki softwarenya masing-masing seperti itu. Berbeda-beda ya untuk membantu kegiatan akuntansinya. Kemudian dalam laporan perubahan modalnya biasanya diganti menjadi laporan laba yang ditahan. Kemudian modalnya itu disebut juga modal saham. Ada unsur dividen dalam laporan keuangannya. Kemudian koperasi. Koperasi itu bertujuan untuk mencari sebuah laba, tapi prioritas utamanya adalah kesejahteraan anggotanya. Jadi kalau labanya tidak begitu besar tapi anggotanya sejahtera, menjadi tolak sebuah keberhasilan dalam koperasi ya. Kemudian yayasan atau kita sebut organisasi nirlaba ya. Yayasan itu merupakan perusahaan yang memang tidak berharap laba sama sekali. Misalnya yayasan atau organisasi nirlaba itu harusnya membuat laporan keuangan secara berkala. Berapa tujuannya itu adalah untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian keuangan kepada semua anggota yang berkaitan, karena sifatnya bukan mencari untung. Laporan keuangannya dibuat biasanya tidak memuat akun bernama laba atau SAU, namun bila ada kelebihan disebut surplus ya, bila ada kekurangan disebut defisit. Untuk mencari tambahan dana kepada donatur biasanya diperlukan